Ibu mulai ya. Bu Novi mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bu Elo dan Bu Suwarsi dan anak-anak yang saya banggakan. Pertama-tama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar mengenai tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, muatan pembelajarannya yaitu PPKN, lalu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan makna sila Pancasila. Yang kedua, yaitu siswa dapat menilai dan menyajikan penilaian komentar terhadap pesan moral berdasarkan pendapat pribadi pada teks berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan dan mempraktikkan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya di lingkungannya. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan dan menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait proses pembuatan kain dan baju. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan dan melakukan apresiasi dengan percaya diri. Ashela Amelia Putri speaking. Ashela Amelia Putri speaking. Nah, di sini ada yang masih ingat tidak bunyi sila kedua Pancasila? Ayo, yang berani? Anak-anak kelas 4? Ya. Bunyi sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Nah, makna sila kedua Pancasila yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, kalian masih ingat tidak cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus? Ini Masih ingat tidak? ada. Ashela Amelia. Nah, di sini Ibu punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, judul. Judulnya tadi tentang apa? Yo, bacaan ini. Tupai Dan ikan gabus. Tupai dan Ikan Gabus. Lalu, tokoh yang terdapat pada teks tersebut ada siapa aja, yo? Ada tupai, Ikan gabus, ikan hiu. Nah, salah satu sikap tokoh di situ kan ada tupai. Sikapnya gimana? Memiliki sifat pekerja keras dan setia kawan. Tempatnya yaitu di daerah Semarang, pohon dan tepi pantai. Tepi pantai. Nah, awal ceritanya tupai bertemu Gabus yang sedang sakit. Di akhir cerita, Gabus sembuh berkat bantuan tupai. Nah, di sini siapa yang berani menyampaikan pesan moral yang terdapat pada teks tersebut?
yang berani menyampaikan pesan moral pada teks berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Ayo. Nah, pesan moral yang terdapat pada teks ikan tupai dan ikan gabus yaitu sebagai teman harus saling tolong-menolong. Harus saling tolong menolong. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai upaya pelestarian alam. Yang pertama, ini gambar apa? Seorang anak sedang Membuang sampah. ya betul Buang sampah. sedang membuang sampah di tempat sampah. Lalu yang kedua, Menebang pohon. menebang pohon. Ini yang kedua gambar dinamakan sedang melakukan tebang pilih. Pohon yang ditebang yaitu pohon yang sudah tua. Lalu yang ketiga, itu sedang apa? Gambar itu. Menanam pohon. Menanam pohon di Tanaman di hutan yang gundul. Nah, yang keempat, ini kegiatan apa? menyiram bunga. Menyiram bunga. Ya, betul. Menyiram bunga dan merawat tanaman. Yang kelima, nah, ini kalian pernah apa belum? Memancing. Lalu nelayan dan menjaring ikan. Nah, dua cara ini merupakan cara tradisional untuk menangkap ikan. Lalu yang keenam, di daerah mana ini? Sawah. Sawah. Nah, sawah di pegunungan dibuat terasering agar tanah tidak longsor. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang pembuatan kain dan baju. Nah, yang pertama, di sini bunga kapas. Bunga kapas dipanen oleh petani kapas. Selanjutnya, kapas dipintal menggunakan alat pintal. Nah, alat pintal tersebut, kapas tersebut dipintal menjadi benang. Nah, benang tersebut ditenun menjadi kain. Kain tersebut dibuat pola baju, kemudian dijahit oleh penjahit. Jadilah baju. Nah, teknologi yang digunakan dalam pembuatan baju yang pertama, alat pintal. Alat pintal digunakan untuk memintal benang dari selat alami maupun buatan. Yang kedua, ATBM. Alat tenun bukan mesin. Alat tenun yang digerakkan dengan tenaga manusia. Yang ketiga, mesin jahit. Alat yang digunakan saat benang sudah menjadi kain, kemudian dijahit menjadi pakaian. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi pada pembuatan kain dan baju yang pertama, produksi. Nah, produksi yaitu petani kapas, pemintal benang, penenun kain, dan penjahit kain. Nah, untuk distribusinya yaitu penyalur kain dan baju ke pasar atau toko-toko. Untuk konsumsinya, orang membeli kain dan menggunakan baju tersebut. Selanjutnya, kita belajar mengenai 3 dimensi. Kemarin ada yang masih ingat nggak 3 dimensi itu apa? Nggak tahu. 3 dimensi mempunyai ciri-ciri apa kemarin? Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apresiasi. Apresiasi itu pemberian nilai terhadap sebuah karya seni. Apresiasi dapat dilakukan oleh semua orang. Di sini Ibu ada gambar bunga mawar. Siapa yang berani memberi apresiasi? Siapa yang berani memberi penilaian terhadap gambar bunga mawar ini? Iron Man.
Siapa yang berani, ayo? Ada berani, Bu. Nah, apresiasi Ibu terhadap bunga mawar ini yaitu pada gambar ilustrasi bunga mawar, gambar terlihat detail dan sangat hidup. Bentuk mahkotanya sangat sesuai. Nah, ini adalah salah satu yang disebut dengan mengapresiasi gambar 3 dimensi. Di sini gambar 3 dimensinya bunga mawar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa aja? PPKN tadi belajar tentang makna sila keberapa? Yang ke makna sila kedua. Nah, ada 5 makna ya. Nah, setelah itu tadi kita belajar bahasa Indonesia teks apa? Teks yang berjudul tupai, dan ikan gabus. Nah, pesan moral yang terdapat pada teks tersebut sebagai teman Saling menolong. Nah, tadi kita juga sudah belajar mengenai budaya apa tadi? Upaya pelestarian alam. Tadi ada membuang sampah tempatnya, ada melakukan tebang pilih, ada menanam kembali hutan yang gundul, lalu ada memancing dengan cara tradisional, lalu ada di daerah pegunungan membuat teras herring. Nah, tadi kita IPS juga sudah mengetahui tentang pembuatan apa? IPS tadi kita pembuatan kain baju. Nah, pekerjaan orang tuaku. yeah. Nah, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, Ibu beri tugas evaluasi ya di Google Classroom. Kerjakan 25 soal, yaitu 5 PPKM, 5 Bahasa Indonesia, 5 IPA, 5 IPS, dan 5 SBGB. Di mana, Bu? Mengerjakannya di Google Classroom. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Betul, guys. Atau belok ada tanggapan? Oke, terima kasih sekali Mbak Novi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sudah selesai guys pembelajarannya. Monggo dilanjutkan. Kalau sudah selesai, saya juga mohon izin undur diri.